Yang nggak ada sensor. Iya. Sini kok ya aku ngerti iya dong. Ya kok. Tekoan pertanyaannya kok. Ngerti aku Pak Asri pertama dia itu pelukis poster. Oh iya. Ya Pak mungkin ini pengalaman Pak Asri waktu apa? Muda. Waktu muda dia kan pelukis poster terus mari ngono gak lukis itu. Tapi perjalanan pelukis poster itu mempengaruhi lukisan itu. Ya nanti sampai sana lah. Cuma mungkin aku lebih awal ketemu nih dengan kesenian lah dari Belum ya. poster itu. Belum poster. Setelah SMA. Dari mulai mungkin kecilnya atau apanya atau mungkin bisa cerita keluarga aku orang kesenian nih lah. Oh ya. Mulai dari kecil ya, bapakku ya. Siap. 1, 2, 3. Pun Pak. Siap dari situ dah. Saya Asri Nugroho pada waktu kecil itu ayah saya seorang tentara. Yang menarik bahwa ayah saya itu senangnya itu main bola. Dia punya guru seorang pelukis terkenal di Indonesia itu Pak Rusli Tua namanya. Bapak saya itu muridnya dia dan Pak Rusli Tua muridnya bapak saya. Ini yang saya bingung karena di taman siswa waktu itu. Ternyata Pak Rusli Tua itu senang sepak bola. Waktu main sepak bola itu dia muridnya bapak saya. Tapi kalau dia sekolah, bapak saya itu muridnya Pak Rusli Tua. Suatu saat bapak saya itu pernah diajak gambar sama Pak Rusli Tua sekolahnya untuk dipamerkan. Itu cerita ayah saya ya. Sudah dibawa sana, dia itu bingung. Bapak saya itu gambar ngawur itu loh. Udah, katanya bagus. Setelah itu bapak saya gendim melihat Pak Rusli Tua. Gambarnya maju mundur, nggak jadi, maju mundur. Begitu seret gitu, sudah jadi. Tambah bingung kok saya. Ini lukisan belum jadi, bilang bahwa jadi. Udahlah, itu perjalanan bapak saya. Pernah diakui Pak Rusli Tua bahwa gambarnya baik di dalam sekolah itu. Terus menurunkan ke saya. Saya dari ayah saya itu dilarang jadi pelukis. Karena dia punya pengalaman dengan Pak Rusli ya. Jadi buat apa jadi pelukis gitu loh. Setelah itu saya ngotot kepingin jadi pelukis karena saya senang gambar itu mulai SD kelas 2 tanpa ada yang memberitahu, tanpa ada yang mengajak. Tiba-tiba sebelah teman saya ini dia seorang yang senang melukis, menggambar. Dan saya terpengaruh itu akhirnya senang melukis sampai SMP, SMA saya senang melukis. Setelah sampai di sana, SMA saya digambar untuk gambar Lilihu, David Chang, gambar itu pokoknya bintang-bintang film itu dengan konti itu. Saya pasang di sekolahan. Ini sedikit cerita. Tiba-tiba misalnya dimarahin sama guru bahasa Inggris, jangan seperti ini gambar, jangan bintang film, ini sekolahan. Kamu harus gambar misal penemu apa itu bagus taruh sini. Ya udah, akhirnya udahlah. Terus saya selesai SMA, saya pergi ke Surabaya. Pingin jadi pelukis masih. Saya mencari tempat, saya pengen gambar bioskop dalam hati itu. Setelah itu, terus saya cari jalan sama ada satu teman, cari mana gedung film. Ketemulah kantor film di Basuki Rahmat. Saya tanya, Pak, saya pengen gambar film. Oh, jangan di sini, ini di sini pusatnya film. Jadi kamu gambar di reklame, tempat reklame film itu tempatnya saya diberitahu. Ada Lodi Reklame namanya, LR Studio gitu. Sampai saya di sana dan saya melamar. Oh ya silakan coba. Pertama kali dicoba itu saya gemeteran karena saya dipakai gambar sama cat minyak, cat kalengnya becak untuk gambar becak itu loh. Suruh gambar, kasih contoh ini gambaran bisa enggak? Oh bisa. Main bisa aja. Gambar film namanya Garut Koco Obong. Itu yang pertama kali. Saya coba, setelah jadi
mukanya itu coklat gelap jelek gitu. Dan orang yang tahu, ya sudah enggak apa-apa kamu kerja di sini, tapi bantu-bantu ya, setuju. Akhirnya saya jadi tukang skate dan tukang letter di studio reklame itu, Pak Lodi itu namanya. Setelah bekerja kurang lebih 1 tahun, 2 bulan saya diajak ke Jakarta. Dan di Jakarta ada perkembangan-perkembangan, setahun saya jadi pelukis poster. Dalam tempo setahun saya jadi tukang gambar poster. Saya melamar di Jakarta, ternyata di Jakarta diterima, dan saya pertama kali gambar di Jakarta itu judulnya Benyamin Sibuk. Waduh, tahun berapa saya tidak tahu tuh, lupa. Hah? Posternya sudah, karena poster itu kan habis dipasang di bioskop hilang, dibuntel buat tendanya warung. Ya itu Benyamin Sibuk, sampailah di sana sampai kurang lebih 1 tahun. Saya bertahan di Tirta Studio, dan ada beberapa studio lain di termasuk studionya Benyamin. Benyamin itu belakangnya punya studio itu. Saya kerja di situ, sempat kerja di sana. Tahun 72 saya pulang ke Surabaya dan saya masuk di Andri Studio, studi poster itu sampai 3 tahun. 75 saya pindah studio di Jaya Studio di Raya Gubeng itu. Di sana sampai tahun 90. Saya bertahan di sana 15 tahun dan saya minta izin keluar karena saya ingin jadi pelukis. Tapi saya di sana di Gubeng itu dipercaya sebagai koordinatornya teman-teman yang melukis, yang bikin komposisi itu saya. Teman-teman tinggal gambar. Dengan berat hati dia merelakan saya karena saya tidak punya utang. Saya sekarang keluar. Saya punya utang. Saya cerita sedikit tentang saya pernah punya utang, pingin beli sepeda motor di Studio Jaya ini, dikasih motor. Itu utangnya 400.000 tahun 72 ya, 75 400.000 itu selesainya tahun 90. Utangnya 400.000 itu selesainya tahun 90 itu lunas total. Terus karena utang saya lunas, saya keluar kok. Oh ya, terus aku nyangoni berapa? Gini aja, yang menentukan pesangon saya jangan kamu. Kalau kamu pasti kamu bingung nggak karuan. Berapa sih? Saya kerja di sini 15 tahun. Oke, minta sangon berapa? Jangan marah ya, jangan tersinggung dan lupakan setelah ini supaya aku tidak punya beban kepada kamu tidak punya utang budi pada saya. Iya, berapa? 5.000 perak, 5.000 rupiah. Jadi saya selama kerja 15 tahun itu minta sangu 5.000 rupiah. Loh, bener, langsung dikeluarin 5.000 itu gampang. Sekali saya gambar itu 10.000. Saya minta ongkos 5.000, bayangkan. Sekali poster ukuran 5 meter kali itu harganya 10.000 kalau saya gambar sampai selesai. Itu saya minta uang pensiun saya dari poster itu cuma 5.000. Dia senang dan akhirnya dia berpikir, oh AC itu tidak pernah membebani orang. Kalau 5.000 kan nggak beban. Nah, kira-kira kalau 5.000 tahun 72 sekarang paling banyak itu 50.000 mas. Paling banyak mungkin 25.000. 15 tahun ya kerja terus diminta pesangon 50.000 kira dikasih nggak? Kan ketawa aja tidak apa-apa gitu. Dan betul-betul saya tidak punya utang budi kepada dia dan dia tidak punya utang budi. Mulailah saya masuk ke dunia seni lukis tahun 9. Tapi masih waktu dikerja di poster itu saya sudah menggambar, melukis. Diajari dengan seorang seniornya Jawa Timur itu Bambang Sugeng, di situ ada lukisannya, sama Uha Supono. Uha Supono itu seniornya Surabaya, dua-dua senior Jawa Timur. Diajarin mau melukis itu begini secara lisan lah, secara bergaul, bukan secara formal ya, tapi secara bergaul diajak sana, oh pelukis ini kenalkan ngobrol, oh pelukis itu begini. Dalam tangkapan saya, dalam pemikiran saya itu, oh pelukis itu gini, nyentrik gini, punya ide sendiri, tidak mau sama dengan yang lain. Itu yang membuat saya senang jadi pelukis. Karena pelukis itu kalau sama dengan lukisan orang lain, itu bukan pelukis, itu peniru. Jadi dari ini saya bawa sampai sekarang, bahwa melukis itu harus melukis secara kamu. Kenapa? Saya ingat, Avandi, lukisannya Avandi.
tidak mungkin seperti orang lain. Oh, lukisannya Van Gogh tidak mungkin sama dengan orang lain. Lukisannya Picasso tidak mungkin sama dengan orang lain. Itu yang membuat saya senang jadi pelukis. Oke lah, mulai mengembangkan saya dengan teori-teori yang tidak begitu mengerti, asal saya praktek. Prakteknya lebih banyak. Oh, praktek, di sini ada bagus. Itu yang saya anukan. Tiba-tiba itu tahun 80 berapa itu kan saya merit ya. Terus pulang ke Kediri. Itu saya masih ingat itu. Di Kediri itu ada proyek berantas itu ada pipa-pipa besar sekali. Disusun dengan rapi gitu. Saya pikir buat apa ya? Saya tahu itu buat bonsai. Misalkan dimasukkan seni rupa itu buat apa? Saya pikir lama, pulang. Hampir tiap minggu kan pulang. Jemput istri saya, pulang ke istri saya, pulang sampai anak saya agak besar, baru saja Surabaya. Setelah Surabaya, saya itu baru ingat, oh ada besi-besi yang berserakan kalau dijadikan sebuah komposisi kan jadi bagus. Saya ingat di Demak juga ada, saya sering main ke Demak. Saya amatin lama, saya foto. Ternyata itu menarik buat saya. Itu awalnya. Terus saya karena di dalam hidup saya itu saya punya salah satu agama di Indonesia ini, Kristen ya, cocok dengan bahwa hidup itu selalu terikat. Oh, ini awalnya saya buat simbol sebagai simbol keterikatan besi itu. Karena apalagi kan zaman sudah zaman besi ya sekarang ya. Saya pakai simbol sebagai simbol keterikatan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam, itu saling mengikat. Itu yang membuat konsep saya melukis itu. Terus jadilah timbul metal-metal yang berserakan, yang kemana-mana itu, dengan komposisi yang semampu saya, sebisa saya, dan itu mungkin tidak bagus buat orang lain. Tapi saya belajar terus, kerjakan lama-kelamaan, akhirnya saya ketemulah sebuah komposisi yang menurut saya senang. Itu lanjutkan tahun demi tahun, dan saya udah pameran. 92 saya pameran tunggal, sudah keluar bentuk-bentuk metal yang agak aur-auran itu. Tapi ada yang saya lihat sekarang itu, saya tertawa sendiri, gini kok melukis gitu. Terus ada yang saya masih senang, sampai saat ini masih ada beberapa lukisan itu yang tahun 92 itu masih ada. Saya merasa senang karena menurut saya ini berbeda dengan orang lain. Hanya konsepnya berbeda. Terus saya lanjutkan lagi dengan saya mencoba menjadikan komposisi menjadi yang lebih agak sedikit berpikir. Tapi tetap karena saya tidak pernah sekolah di seni rupa, ya konsep ya tergantung saya. Semuanya komposisi tergantung saya, dan saya mau apa ya tergantung saya. Semuanya dari saya. Saya tidak pernah ya hanya melihat buku lah. Tidak pernah melihat konsepnya orang lain. Saya pikir itu dia, saya sendiri. Sampai ketemu sama Jim Sepangkat, ada sedikit ngomongan yang baik, ketemu sama Kurator Dwi Marianto, ketemu sama beberapa teman lah, Mika Susanto, saya ajak ngomong, banyak hal-hal yang saya tidak tahu, akhirnya sedikit tahu. Dari situ saya mulai berkembang, bagaimana Pak melukis itu ada pemikirannya, yang mana sih pemikiran itu? Saya nggak tahu. Tapi setelah melukis, kata Jim Sepangkat pesan aja, kamu melukis, hanya melukis, lukis aja. Nanti kamu akan timbul sesuatu yang kamu tidak tahu dan kamu tidak harapkan. Tiba-tiba muncul ini, tiba-tiba muncul ini. Jadi disebut apakah itu, saya juga nggak ngerti. Yang jelas, saya berlukis hanya melukis. Di dalam melukis ini, ternyata perkembangannya itu di dalam kepala saya itu banyak sekali. Oh, ini salah, ini betul, ini salah, ini betul, ini dihapus supaya jadi bagus. Itu yang tiap hari keluar dari kepala saya. Yang tiap hari ada diskusi besar di dalam kepala saya. Itu yang membuat saya senang melukis sampai sekarang. Ya mungkin karena usia sudah 61, dengan keakraban saya melukis seperti sampai melukis besar-besar itu saya tidak pernah takut. Dan saya sudah punya pengalaman banyak di melukis yang besar ini. Jadi saya pernah demo juga ya di Malang itu, diminta tolong, Pak, kira-kira ya baru 2 tahun yang lalu atau 3 tahun lalu itu,
tolong ini lukis Gus Dur. Kenapa? Ini pemaparan Gus Dur. Oh ya, saya sudah lama nggak pegang poster. Pasti bisa. Oh ya, pasti bisa. Minta ukuran berapa? 2 meter, 3 meter, ya wis. Tak sekeset. Dalam tempo 2 jam selesai gambar Gus Dur. Dan semua kaget. Loh, kamu masih bisa gambar poster? Sudah kamu tinggal lebih dari 20 tahun. Ya, kan saya masih gambar. Jadi saya, apalagi kalau gambar wajah, ya saya bisa karena saya mungkin sudah gambar lebih dari 5.000 wajah. Lebih dari 5.000 wajah. Atau mungkin 10.000 mungkin lebih. Karena saya gambar di poster itu 17 tahun. Kalau rata-rata 1, kali 17 berapa? Ya banyak ya. 300 kali 17 berapa? Dan saya bahagia menjadi pelukis karena saya hidup dari seni lukis. Jadi saya makan, saya ngelencer, saya berpakaian, semua dari seni lukis. Jadi karena Tuhan terlalu baik buat saya, dan itu mungkin dikembalikan dengan baik sama Tuhan. Tapi sementara aku si bingung. Ngobrol kalau di sini aku nih. Pengalaman luar negeri. Enggak. Sing aku mau lebih detail lagi. Kemunculannya seperti apa Pak Nurdin awal-awal melukis poster itu? Apa? Mesti kan ada ciri khasnya kan? Enggak sekedar melukis gitu. Akhirnya terus. Wadah. Akhirnya sampai mungkin ditarik sampai sekarang itu perbedaannya apa? Detail mas, detail. Warna-warnanya itu ada sedikit masih berbau poster karena memang saya menggambar itu kayak foto, bukan bentuk orang kayak orang, bukan, tapi kayak foto. Saya berdasarkan foto gambar. Jadi sekarang itu masih berimbas. Dan brushstroke saya itu kan di poster kan berani ya. Di sini masih ada gitu. Jadi saya tidak pernah takut gambar itu. Bahkan kalau orang gambar segini itu ya mungkin pakai kuas yang kecil ya, kuas lukis panjang itu ya. Saya enggak, pakai 4 dim. Jadi saya gambar itu seenaknya. Mau pakai cat apa, pokoknya cat akrilik ya, saya mampu. Tapi kalau sudah minyak, bukan saya tidak mampu, tapi lamanya. Jadi lama keringnya itu membuat saya sulit, susah gitu. Tapi kalau poster wah kering, mau tambah enak gitu. Gitu. Dan perbedaan warna di poster sama ya mungkin sekarang kematangan ya, mungkin di usia saya itu mungkin tingkat perenungannya mungkin lebih tinggi ya daripada waktu dulu asal jadi dibayar. Itu kalau di seni lukis kan enggak, nanti lama dilihat lagi yang tadinya bagus setelah diamati sekian jam berubah jadi jelek. Tadinya jelek diamati bisa jadi bagus. Jadi ini membuat saya lebih senang, dan melukis itu bukan karena laku saya, bukan, karena memang saya senang dari awal itu saya senang. Dan apa ya, membuat saya itu mendapat fasilitas kalau saya melukis itu. Jadi kalau saya melukis ya, saya melukis di sini sama di tempat lain itu berbeda, hasilnya juga berbeda. Contohnya misalkan saya gambar di sini ya, tenang, tentram, kadang-kadang nemani ngobrol itu, dan jadi bagus, bisa konsentrasi full gitu. Tapi di tempat lain, misalkan di tengah keramaian, saya jadinya beda lagi. Saya waktu gambar Gus Dur itu ditonton kira-kira ada ratusan orang, mungkin sampai 200-300. Dikasih sini, saya dikasih cuma seperti ini, bayangkan 3 meter, kalau 2 meter wajahnya Gus Dur. Gedenya seberapa itu? Ada di itu namanya Google ada. Asli keluar nanti keluar Gus Dur, keluar saya gambar. Dengan 2 jam sudah selesai. Bukan saya sombong karena cepat, enggak. Karena orang lain itu membantu konsentrasi. Saya ingin mengingatkan yang dulu. Jadi yang buka itu Gus Ipul itu, wakil gubernur itu. Tak suruh, Pak ini gambar, tak suruh cat hitam di pipinya Pak, nggak berani dia. Jangan nanti salah. Tapi sudah ditempelkan ini, nggak jadi, takut. Loh kenapa? Nggak apa-apa Pak, sudah nanti enggak kamu aja. Gambarkan di triplek, 2 triplek pasang, dinaikkan 3 triplek, udah jadi, pas 2 jam. Selesai.
dengan ukuran wajah Gus Dur 3 meter. Saksinya Agus Kucing. Agus Kucing foto dari tahu dia. Ya itu pengalaman. Tapi dampak dari poster itu ada yang hebat, yaitu keberanian, Mas. Tidak ditungguin orang atau ditungguin orang itu tidak ada problem sama sekali. Coba cek pelukis senior gambar ditunggu orang, belum tentu mampu. Itu yang saya rasakan. Saya pernah punya guru namanya Owa Supono. Kalau gambar ditungguin, bingung, nggak jadi-jadi. Tambah action, tambah gak jadi. Dan ini perlu pengalaman panjang. Seperti Avandi, kalau gambar tunggu orang, tambah semangat, tambah jadi bagus. Ya. Temannya Avandi itu guru saya lagi, Bambang Sugeng, ini gambar di Bali. Ditunggu orang gak jadi. Jadi tidak banyak menurut orang yang ditungguin bisa menggambar dengan sampai selesai. Contohnya lah, mungkin Ivan Sagito, nggak boleh orang nonton. Jusi ini, nggak boleh orang nonton. Hasil sudah selesai atau setengah jadi boleh, tapi waktu dia kerja nggak boleh. Mungkin pendapat saya itu bahwa mereka itu kalau ditungguin tambah nggak jadi. Jadi nggak semua orang mampu melukis ditungguin langsung jadi. Nggak semua orang mampu. Ini secara teknis kayak gitu. Kalau secara tema gimana, Pak? Tema saya awalnya periode tertentu. Ada periode awal saya kan poster ya. Terus saya mencoba membuat ya melompat komposisi. Awalnya komposisi. Setelah komposisi, karena saya Kristen, dia di ojo-ojoi sama pendeta saya, pameran tentang Kristiani. Mulailah saya terbawa ke sana. Tapi ya gambar Yesus saya ya berbeda dengan yang lain. Bahkan yang pernah jadi juara di Philip Morris itu Yesus, Yesus penebus judulnya. Ada di buku itu, ada itu. Itu Yesus. Dan banyak orang, kenapa kamu gambar Kristiani asli? Saya tahu betul tentang Kristen. Dan saya orang Kristen, dan saya melakukan firman Tuhan. Jadi dari situ, tugas saya itu sebetulnya untuk bukan mengoreksi Kristen menjadi seperti A atau B, atau menjadikan pemikiran sebuah, bukan. Tapi gambar saya ini untuk menginjil. Jadi saya gambar A, atau mungkin Yesus yang bagaimana gitu ya. Begitu ada orang tanya, saya jawab, inilah cara saya menginjil. Jadi apa itu namanya sistematis. Gak tahu kalau Islam saya tidak tahu. Tapi itu sistem, menurut saya sistem bagaimana menginjil itu banyak cara lah. Ada mungkin dengan makan di restoran atau mungkin main golf. Kalau saya tidak, di pameran itu saya menginjil. Ini sistem awal pertama. Terus berkembang menjadi mulai gelisah, Mas. Katanya bukan kontemporer. Kontemporer apa sih? Tidak ngerti. Karena saya bukan orang sekolahan. Kontemporer, iya artinya sih masa kini. Masa kini yang bagaimana? Gak tahu. Tahu belajar sendiri apa sih kontemporer? Apa sih? Wah, Gus Wage, kontemporer. Wah, gini gambarnya bisa jempol kontemporer. Dengan kebingungan yang luar biasa. Dengan kebingungan yang luar biasa. Ternyata kontemporer menurut saya itu setelah saya mendengar obrolan dari beberapa teman, termasuk dari Jim, Mike, yang saya kenal itu dengan baik, itu pun masih samar-samar. Ya sudah, saya gambar seenak saya aja. Wong saya pelukis, nggak disuruh orang lain kok, ngapain? Saya yang melukis itu untuk saya, dan orang lain mau lihat silakan, nggak lihat itu nggak apa-apa. Jadi itu terngiang-ngiang sampai sekarang, apa sih kontemporer? Tak jalani aja pelan-pelan. Oh, tekanannya kontemporer itu di konsep. Oh ya, ada pesan gini ya. Akhirnya sedikit-sedikit juga tahu. Mulailah mencoba ada perubahan. Mulai saya gambar Sylvia Sarce dengan konsep bahwa rocker itu punya sesuatu yang istimewa. Tak uber ke sana, tapi pesannya belum muncul-muncul. Bahwa rocker itu ada yang istimewa, bahwa dia berani menyakiti dirinya sendiri. Itu rocker. Dengan latihan atau dengan tato apa mana, oke lah. Pokoknya dia itu berani menyakiti dirinya untuk sebuah show, untuk sebuah penampilan ya. Pesan saya kepada khalayak ramai yang berani sekarang itu bukan nyakiti diri sendiri, tapi nyakiti orang lain.
Banyak itu. Dari wakil rakyat, dari senengannya itu loh, nyakit orang lain. Sampai presidennya nyakit orang lain. Kok enggak mau nyakiti diri sendiri? Jadi orang lain biar sehat gitu loh. Contoh rocker yang welek itu loh. Itu berani. Ya, harusnya ada seperti rocker. Itu pesan saya mau ke sana. Tiba-tiba dibacakan, jangan dulu, Nuk, jangan dulu. Ini belum selesai. Kamu rubah. Akhirnya saya ambil, menggambar mulai ini Einstein. Saya bubar lagi Einstein. Ini bukan tiba-tiba loh Mas. Saya sengaja, saya tidak mau menggambar dulu. Begitu menggambar, berubah. Itu gambar terakhir saya itu. Itu biasa saya pegangan itu. Apa itu namanya? Yang ada zamannya tekek itu loh. Tekek sama apa itu? Cecak sama buaya itu loh. Itu tak ganti ular sama apa itu. Zamannya siapa itu namanya? Itu yang sekarang di penjara itu. Itu menarik, ya udahlah saya pasang itu. Terus dikatakan bahwa muatan kamu belum terasa asli. Ini kamu stop, coba kamu kembali yang dulu. Tapi karena ini pesannya Jim, karena kamu itu ahli gambar wajah, coba kamu wajah itu kamu perdalam. Enggak gambar seperti ini, enggak. Wajah itu kamu perdalam. Coba. Dan enggak usah. Kamu nyusun sesuatu, nyusun besi atau nyusun kabel, nyusun apapun, nanti jadi sesuatu yang orang lain akan, oh kira-kira gambar ini. Itu yang kamu cari. Ya nanti konsepnya kamu bikin sendiri karena kamu udah ngerti, kamu sudah tua, jadi kamu pasti tahu tentang apa sih konsep, apa sih arti pesannya itu. Oh saya pikir-pikir, oh ya baik. Dan sekarang baru jadi 6. Pak Ciputra, karena saya kenal baik sama dia, saya pernah ke rumahnya dia, jadi aku pengen gambar dia. Karena dia itu saya pandang, dia orang istimewa di Indonesia. Tanpa dia tidak ada perumahan yang bagus seperti sekarang, menurut saya. Jadi dia adalah tokoh yang mungkin tidak banyak dihormati orang, tapi menurut saya dia perlu dihormati. Terus ada Hitler, wah itu mungkin tokoh serem. Itu saya bikin apa itu pipinya itu berduri kayak duren. Tapi belum selesai itu, masih kurang banyak durinya. Ada Einstein, ada Margaret Thatcher, terus ada lagi Marilyn Monroe belakang itu. Itu semua akan saya pamerkan nanti di mana itu, di Jakarta rencananya. Tidak tahu 10 atau 20 lukisan. Ada Mahatma Gandhi yang menurut saya seperti ini. Kenapa Mahatma Gandhi kok begini? Loh kan urusan saya. Saya gambar seperti itu, saya senang kok. Kalau orang lain, kenapa? Gandhi itu kan sangat lemah lembut. Siapa yang ngomong? Gandhi itu sangat keras orangnya dan sangat melawan yang dia tidak suka. Dia berani mati. Itu orang keras, bukan orang penuh kasih. Iya penuh kasih, tapi kasih itu karena kekerasan dia. Dia bertahan karena kasih. Dia berusaha untuk mati-matian. Jadi kekerasan yang keluar. Jadi saya gambar tentang kekerasannya. Jadi banyak hal yang kenapa kok gambar pakai besi loh. Apa enggak boleh? Kalau enggak boleh ya kamu jangan gambar. Kalau saya itu kan semau saya. Saya berpesan apa tidak berpesan, saya tidak peduli. Saya melukis. Saya karena saya seorang pelukis. Saya bukan seniman. Saya hanya seorang pelukis yang kepingin belajar dan kepingin bisa. Hanya itu aja. Gak usah yang lain-lain lah. Kalau nanti saya tidak bisa, saya belajar lagi. Kalau sampai bisa, ya mati suwun. Kalau tidak bisa, gak apa-apa. Jadi tidak langsung prosesnya itu ada kayak penelitian gitu, research itu dari melukis itu. Maksudnya? Jadi sebelum melukis apakah Pak Asri itu juga mungkin apa mempelajari di belakangnya itu membaca atau apa atau ada proses riset ya? Gini Mas, saya memang orang yang tidak suka membaca. Tapi buku saya banyak sekali. Di rumah banyak lah, berbagai macam lah bukunya. Ada yang saya beli di luar negeri, ada yang di dalam negeri. Tapi yang saya lihat, belajar saya itu bukan membacanya, tapi melihat lukisan. Jadi belajar lihat lukisan.
Lama-lama melihat lukisan jadi ngerti. Oh gini tuh pesennya. Oh gini tuh maksudnya. Oh gini. Karena kecerdasan seseorang kan bukan hanya dari A atau B dan C. Misalnya kecerdasan orang mancing aja, itu berbeda. Ada yang pakai teori mancing harus gini. Yang memang cerdas dari alam, pasti dapat ikan ini. Oh ini yang gandol ini. Misalkan seperti itu. Ini kan sama juga sebuah kecerdasan. Membaca juga menghasilkan sebuah kecerdasan. Melihat juga menghasilkan sebuah kecerdasan. Jadi saya belajarnya memang sedikit membaca lah. Karena referensi saya sih banyak dari buku-buku luar ya. Oh, lah bahasa Inggrisnya gak pinter mas. Terus apa cara menerjemahkan kan? Pakai orang lain juga sulit. Nah, iya, nanti pakai dia. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi yang kemauan saya itu tinggi. Saya berani berangkat ke sana tanpa bisa bahasa Inggris ini. Loh, pernah suatu hari saya ngomong sama kuratornya dari Inggris di Singapura. Kan saya pernah kerja di Singapura. Ngomong bahasa Inggris, wah lagi ngerti? Iya, waduh iya. Bareng nggak ngerti, saya jawab bahasa Indonesia. Salah nggak? Enggak. Loh, saya orang Indonesia kan, jadi saya ngomong bahasa Indonesia kan boleh. Dia bingung, tanya siapa, artinya apa Asri? Gak tahu, bahasa Inggrisnya saya tidak tahu. Ngapain bingung? Loh, orang luar negeri di sini tidak bisa bahasa Inggris berani. Kok saya di sana tidak berani? Lecek kali. Itu yang saya membuat saya berani. Di Korea, gak bisa ngomong bahasa Inggris titik lah. Bahasa Korea apalagi. Nyampe 6 bulan saya. Diundang negara sana. Ternyata di sana yang bisa bahasa Inggris itu presiden direkturnya Gyeongnam Art Museum. Gak bisa bahasa Inggris. Ayo kan, bolok wake. Loh ini bener, nggak bisa. Saya tahu itu, Mr. Kim itu nggak bisa bahasa Inggris. Ada beberapa lah yang jagoan, tapi itu nggak bisa. Kuratornya bahasa Inggris. Nah, bukan ngomong bahasa Inggris kesulitan sama aku. Asli, karena kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu nyanyi. Oke. Tak jawab bahasa Indonesia, kamu nggak bisa Indonesia, nyanyi dia. Terus dia gambarnya cuma kotak gini, blok abang. Terus dikasih kotak gini, terus titik, terus gambar apa ini? Kontemporer. Saya ketawa juga, karena kamu kurator, kamu bisa aja alasan. Ya, gak apa-apa, itu hak kamu. Tapi saya nggak, begitu lihat gambar saya, wah, surrealisme, sakarmu. Sakarmu, karena saya disuruh gambar pemandangan di sana, iya. Begitu lihat buku saya, wah, Anda bisa macam-macam. Ya, sudah terserah dia, cara mana. Yang penting, saya senang jadi pelukis karena saya ingin jadi pelukis dan saya ingin belajar melukis sampai kapanpun. Itu ya. Terus apa? Cerita apa lagi tentang pengalaman? Kalau proses melukisnya seperti apa kalau Pak Asri? Ini dari nyeket atau dari apa? Oh, enggak, saya gini, seperti ya yang terakhir ini Mas. Ini yang terakhir ya tentang wajah-wajah ini. Saya sedikit belajar lah tentang mereka-mereka. Oh, Ciputra itu apa? Terus saya ingin menggolongkan. Ini dalam hati saya, ini belajar sedikit yang saya bisa dari saya. Saya ingin menggolongkan bahwa dia itu orang besar. Orang lain mau bilang Ciputra orang kecil, orang setengah kecil, setengah besar, saya tidak peduli. Saya karena tahu sejarahnya dia, ketemu sama Afandi, sama Basuki Abdullah, sejarahnya dia waktu sekolah di ITB, dia cerita sama saya semua. Dulu saya hampir disuruh nggambar museumnya Ciputra. Tapi ternyata tidak jadi. Saya juga nggak apa-apa. Disuruh gambar, tingginya 18 meter, Mas. Bayangkan ya, tingginya 18, panjangnya 150 meter. Saya buat sketch, dan dia senang sekali. Bisa sih, bisa. Sebuah pohon dengan buah-buah. Ternyata setelah itu kalau saya menjadi, bolak-balik diundang Jakarta, Surabaya, Jakarta, sama Pak Ciputra. Di kantornya ngomong-ngomong, wah, saya gambarkan contohnya. Masuklah beberapa pelukis dari Amerika ini, wah, mbak, ya udahlah. Asli sebentar nggak jadi, mungkin hanya foto, ya silakan. Dan saya tidak marah. Karena apa? Saya tidak rugi.
dan dia juga tidak rugi. Tapi semua diceritain. Dia itu pengen cerita sebetulnya 8 kali 3. Itu tentang riwayatnya dia masih muda, dia sukses, dan impiannya dia. Pak Ciputra. Orang ini orang besar. Dan bisa saya lihat karyanya sampai sekarang, ya memang dia orang besar. Kalau dibandingkan dengan yang baru-baru kan karena duitnya besar. Beda dengan orang besar. Itu punya sejarah, mulai kecil sampai besar, saya tahu dia. Dan dia senang kesenian Ciputra, Hendra Gunawan itu. Banyak patungnya di rumahnya, dia ngobrol. Sehingga saya anggap dia orang besar. Nanti ada penyanyi yang saya anggap dia orang besar, akan saya gambar. Karena saya kepingin gambar orang besar. Bila nanti jadi sejarah yang bagus, kalau digambar asli berarti menjadi orang besar. Hanya besar itu. Berat nggak jadi orang besar? Sangat berat. Kalau hanya teori, sangat berat. Apalagi kalau dia tidak punya keberuntungan, gak mungkin jadi orang besar. Jadi orang besar, itu punya keberuntungan 50%. Dan yang 50%, mungkin yang lain-lain lah. Dengan belajar, dengan kengototan, dengan kemampuan yang harus tinggi, dengan fisik yang harus kuat, dengan tahan uji, dan sebagai macam-macam lah. Itu kira-kira 50%. Tapi yang separuhnya itu nomor 1 keberuntungan. Keberuntungan itu terjadi karena orang itu harus baik. Harus baik. Harus dekat sama Tuhan. Orang itu akan beruntung. Ya itu apa aura-auran saya lah, yang dari saya seperti itu mungkin. Jadi kalau saya berpikir kenapa gambar wajah-wajah? Karena saya ingin bikin wajah, gambar wajah-wajah orang-orang yang sudah mati, itu aku tahu dia sudah jadi orang besar. Tapi yang akan saya gambar, yang akan datang, itu mungkin separuh dari bagian pameran ini, itu adalah orang-orang Indonesia yang belum mati. Dan mau jadi besar apa tidak, saya tidak tahu. Tapi saya pikir dia akan jadi besar. Seperti itu. Jadi langkahnya, kengototannya sudah ada. Jadi menurut konsep saya itu, dia kira-kira itu sudah sekian persen untuk jadi besar. Tinggal beruntung apa enggak. Kalau beruntung ya syukurlah jadi orang besar. Biar nanti efek belakangnya kalau digambar asli pasti jadi orang besar. Itu aja. Jadi tidak usah punya pemikiran yang hebat. Saya orang yang sederhana karena saya tidak butuh pemikiran yang hebat karena saya tidak mampu untuk jadi yang hebat. Sederhana aja yang saya mampu. Kalau saya tidak mampu ngotot kecekluk gak karuan. Yang banyak orang Jogja yang hebat-hebat, apalagi anak mudanya itu hebat-hebat. Saya tahu mereka dan memang dia hebat. Tapi karena mereka belajar dan kompetisi di Jogja kan luar biasa. Di Surabaya nggak ada, Mas. Mau kompetisi sama siapa? Ya sudah, apalagi saya sudah di studio ini, mampunya bikin studio ini. Ya sudah, saya kerja sendiri. Nanti kalau saya jadi hebat, waduh, alhamdulillah. Kalau tidak jadi hebat, ya alhamdulillah karena sudah sampai di sini. Karena saya dari makan, persoalan makan itu ya dari melukis. Dari pergi, dari melukis. Dari ngelancar ke luar negeri, dari melukis. Dari apa lagi? Ngasih makan keluarga saya dan beli rumah dari melukis. Naik mobil dari melukis. Dan saya masih ingat sekali, selama beberapa kali ke luar negeri, saya tidak pernah bayar. Tidak pernah bayar. Oh, Nuk, tak bayar gini. Oh. Tak lukisan kamu satu ya? Iya. Berangkat ke Korea, Nuk, tak bayar gini ya. Nanti pulang kasih satu ya? Iya. Pulang, Nuk, minta satu lagi, nanti kamu tak kasih studio satu. Dikasih ya? Satu yang sebelah sana. Kan satu itu dikasih. Studio. Minta gambar satu, dikasih studio. Ya wes. Terus yang dua ini, aku minta gambarnya ya. Nanti kamu tak kasih studio plus bikin betulnya. Oh iya. Ini saya tidak bayar. 3 rukun tidak pernah bayar.
sesen pun nggak bayar. Jadi betapa senangnya saya jadi seorang pelukis karena di samping ya itu tidak dinamakan seorang koruptor, ya. Nah ini dibayari, mbok sing bayari sapa tak ngerti. Kenyataan seperti itu. Dari Jepang, Edwin, berangkat ini uangnya. Oh iya Pak Edwin, Edwin Galeri. Saya cuma ngasih gambar kecil satu, ukuran 60-80. Pak Edwin mau ini? Oh iya wis kamu gratis ke Jepang, lumayan dong. Gratis seminggu tidur di hotel mewah, kan lumayan. Kalau makan pagi bawa jas. Kan saya sering sharing kepada anak-anak muda ya. Itu yang ngomong tentang bahwa kamu kalau jadi pelukis yang serius. Jangan main-main. Kalau main-main, hasilnya kamu juga main-main. Jangan sok-sokan jadi pelukis. Bahkan pelukis hidup mati itu serius. Jadi apapun harus serius. Contohnya itu, Cokul itu loh. Guyon. Serius. Duit akeh. Terus ngelantur gitu. Aduh nih. Apa? Tanya. Kalau menggambar itu apa namanya, memutuskan untuk berhenti itu di sebelah mana? Nanti kan mesti seperti kayak gini kan? Ya. Itu dianggap udah selesai itu setelah apa biasanya? Setelah saya lego. Jadi saya pengen gambar Gandhi ya. Gandhi itu siapa sih? Ya sedikit belajarlah baca Gandhi itu siapa. Sedikit aja. Karena kan saya bukan orang sekolahan. Ya lihat di internet, oh Gandhi itu siapa. Yang gampang-gampang aja. Saya putuskan, oh ya Gandhi yang bagaimana. Ini kan Gandhi yang gini ya. Fotonya itu di internet. Tak ambil, oh nggak cocok. Tak hapus tangannya, nggak cocok gitu. Oh. Udah saya gambar ini. Oh Gandhi ini. Kenapa? Loh, menurut saya kan harus seperti ini. Kalau menurut kamu harus seperti itu, silakan. Dan kalau sudah saya putuskan, misalkan saya salah, terus saya dimasukkan penjara, silakan. Tidak apa-apa. Tanggung jawab saya. Dan saya tidak ngolokkan Gandhi. Gandhi menurut saya, Asti Nugroho itu seperti ini. Itu loh orang hebat. Dia, bukan saya, Asti Nugroho tidak hebat. Gandhinya hebat. Terus, siapa ini? Semua tahu kalau ini orang hebat. Kenapa seperti ini? Ya itu terserah Asti Nugroho gitu. Ya sedikit baca, orang itu seperti ini, mencari hukum ini, harus begini, gini. Sedikit baca. Bukan dari hasil baca, riset macam-macam terus, enggak. Saya tidak pernah meriset karena saya orang bodoh ya. Saya orang biasa-biasa, jadi ala kadarnya saya. Tapi saya ngerti sedikit. Oh ini buat cocok, ini tempelin ke sini. Ini tempel di sini. Ada nanti, ada satu orang Surabaya yang saya kenal. Nanti saya mau gambar dia. Ini baru ide ya. Ini kekuatannya nanti kalau dia mau difoto. Itu dia merokok. Tapi wajahnya itu dari daun rokok semua. Tapi nggak usah disebutkan namanya karena saya belum ketemu orangnya. Ini dalam konsep saya, dalam pikiran saya. Semoga ini nanti dia mau. Karena orang itu orang sulit. Ditemu aja sulit. Tapi tiba-tiba, halo Pak Asti, kamu main sini mau? Oh iya, ada apa? Ya main aja. Jam 11 malam. Jadi malah ngobrol-ngobrol. Ada apa? Ya sudah kamu pulang aja Pak Asti. Pulang. Semuanya sendiri. Tapi kan, oh ini orang kuat ini. Orang ini serius di sini. Ya udah, nanti mau tak gambar. Tapi saya belum ngomong sampai sekarang. Ada dua, satunya mau jedong. Ini sudah hampir clear, masih dalam apa ya, belum cocok apa ya. Ini di sini dulu, yang perang itu di sini. Sebelum digambar itu perangnya di sini mas. Mau saya bikin patung batu, mau jedong itu. Dan semua wajahnya itu terdiri dari angka, batu yang menjadi angka. Udah itu yang dua itu yang harus saya kerjakan secara yang akan datang, periode yang akan datang. Ini kan belum selesai ya, tinggal menyelesaikan mana yang Hitler itu mau cek itu durinya kurang banyak. Jadi duri Hitler itu kayak duri-durian itu loh. Nah itu menarik kan pipinya. Kenapa?
Itu kan saya, orang lain nggak boleh sama. Itu Mas. Nah ditanya lagi, kalau masih tanya lagi boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau masa-masa itu masa-masa awal-awal berkesenian di seni rupa itu di Surabaya juga kan ya? Di sini juga kan ya, di Surabaya juga kan ya? Siapa? Saya? Iya, banyak di sini ya? Loh, saya lahir di Surabaya. Ya kecil di berbagai kota. Setelah sekolah selesai saya di Surabaya lagi sampai sekarang. Kondisinya seperti apa waktu itu? Seni rupa sendiri? Kalau seni rupa di zaman saya masuk ke seni rupa, saya pameran tunggal awalnya itu. Situ tahu gebernya bioskop itu Mas. Saya punya gebernya bioskop yang ukuran 15 meter kali 6 meter. Itu saya gambar biasanya 3 hari selesai. Mau pameran tunggal, wow, saya potong. Jadi 30. 1 meter kali 80 kali 80 cm. Jadi 30 lukisan. Semuanya judulnya pohon. Kenapa? Nggak bisa cari judul, nggak bisa ngerti tentang abstrak, gambar abstrak. Ternyata saya jago komposisi, bukan gambar abstrak. Dalam tempo sekian hari saya boleh pameran tunggal di PPIA Surabaya. PPIA, Lembaga Indonesia Amerika. Dulu LIAS, terus sekarang ganti PPIA. Ya, itu saya boleh pameran sama Pak Rudi Spandi. Wah, gambarnya aneh itu. Pohon semua ya. Apa maksudnya pohon? Ya gambar pohon aja yang bisa gambar pohon. Pohon menari, pohon seperti kuda, pohon putih, pohon hitam. Delalah Mas. Pameran itu zaman belum ada orang laku Mas. Saya nggak merasa itu laku. Ini salah laku pasti tuku. Stephen Tanoto yang beli. Satu pohon putih saya ukuran 60-60 itu. Tahun 80 nanti dulu. 87 ya. Dibeli 1,5 juta Mas. Pohon putihnya dibeli 500.000. Ini satu jodoh Pak, yang satunya nanti aja. Setelah Jakarta saya ke sana, ini pohon hitamnya Pak. Berapa? 1,5 juta dibayar. Loh sing aku podek. Tahun itu saya kesananya itu kira-kira tahun 89 dan dia beli. Tahun 92 ini ngomong lagu. Saya pameran di Mondekor. Diundang pameran lukisan abstrak sama Pak Agus Dermawan itu. Saya sedang gambar ini, ada metal-metalnya ini. Gambar saya paling mahal. Ada Adi Pirus, ada siapa jenis? Nisan Kristanto, ada Sam Bimbo. Dengan abstrak-abstrak itu. Gambar saya harganya 15 juta. Karena saya tidak tahu harga pasang, harga mahal aja. Laku. Loh, yang salah siapa? Saya bingung. Jadi saya nggak tahu, tapi lama-kelamaan tahu. Jadi semua belajar secara otodidak. Persoalan harga sama. Warga, wah harganya mahal. Enggak, kenapa? Aku ngawur kasih harga itu. Loh bener. Terus tiba-tiba tahun 94 ikut Philip Morris. Juara. Secara aku podai, gak ngerti saya. Tapi ternyata juara itu di situ ada pemenang Philip Morris. Iya. Di mana itu namanya? Di depan sendiri. Ya itu di situ di anu. Nah, di situ ada plus di belakang. Di berwarna nomor pertama. Nah itu satunya, itu Mas. Itu menang. Tapi banyak orang ngomong keraminuk. Yang penting aku gambar. Soal rame, saya belum ngerti komposisi yang serius itu. Jadi semua yang ada dimasukkan aja. Menang di Indonesia. Lah saya kan bingung gitu. Bayangkan seorang otodidak menang. Saya beritahu ya, tak bocorin rahasianya. Sebetulnya saya itu juara 1 di Philip Morris. Bukan juara 3, juara 1. Di bawah saya itu ada Nyoman Erawan, anak isi. Di bawahnya lagi ada dosen ITB Sunario. Akhirnya digeser menjadi juara 3.
Saya ngomong juri ini ya. Ada 2 juri yang ngomong sampai, 3 juri yang ngomong sampai. 3 juri bukan 2. Adi Pirus, Jim Pangkat, sama satunya itu siapa itu almarhum Jogja. Sebenarnya kamu gambar Yesus dan kamu tidak sekolah, kamu taruh nomor 3 aja aman. Oh iya Pak, terima kasih. Lu gak dikasih nomor lu tidak popo aku. Tapi itu kenyataannya. Karena tidak tahu ya, itu saya bilang saya itu orang yang beruntung Mas. Jadi untuk jadi sesuatu itu harus punya keberuntungan. Ya, yang Yesus penebus itu menang. Di Singapura, gambar saya taruh di tengah-tengah ruang ini ya, punya saya tengah-tengah. Sampai ke juara, ternyata nominasi nomor 10, juaranya di pinggir-pinggir. Kenapa? Ternyata lukisan saya robek. Saya mau dibayar, saya bilang enggak. Anunya murah, asuransinya murah, berapa? 5 juta enggak mau. Gambar saya mau dibayar, enggak mau asuransinya. Setelah dibayar asuransinya, gambar ini buat siapa? Buat saya kan, saya udah bayar, saya kembalikan duit, enggak mau saya. Kenapa? Biar robek aja, biar yang robek kan malu dari saya. Setelah pulang, dijoli omah yang saya tempatin sekarang di rumah Surabaya, ditukar rumah, bikin rumah. Ya lumayan kan? Buat apa? 5 juta kan gak jadi omah. Tahun 94 itu, ditukar rumah. Harganya 32 juta rumahnya itu. Ya lumayan toh. Tahun 94 loh Mas. Jadi udah riwayat-riwayat itu ini kan yang menang itu. Kenapa? Saya juga senang jual. Loh, saya butuh makan. Saya tidak mau kerja lain selain melukis. Saya kerja, misalkan desainkan orang, wah desain begini, wah ini komposisi kurang enak nih, ya apa simbol gitu ya. Jadi bagus gitu ya. Saya dikasih tidak mau. Tapi kalau melukis, kamu harus bayar lukisan saya, kecuali kalau saya kasih kamu. Itu lain masalah. Buku gitu, dibikinkan. Oh iya, bikinkan habiskan, ya pakai lukisan. Gambar duit saya buku itu. Jadi kalau saya mau ngasih siapa aja, asal saya mau, tak kasih. Ya, jadi hidup itu penuh bergairah tentang kesenian. Sampai tadi Surabaya seperti apa Pak seni rupanya? Surabaya seperti apa seni rupanya? Kenapa? Surabaya seperti apa seni rupanya? Awal angkatan saya. Pameran udah rutin atau senimannya udah banyak, munculnya apa? Dari dekade atas saya itu gengsi sangat tinggi pelukis saat itu. Ini loh orang modern sama orang realis takut Pak. Orang-orang konvensional itu takut, betul-betul takut sama orang pelukis, sama pelukis modern itu. Golongannya Amang Rahman, Oha Supono, Krishna Mutajab itu sangat ditakuti sama orang-orang pelukis. Apalagi sama saya, wih pelukis gini bukan, takut. Sampai mendirikan Aksera, bagus dan orangnya betul-betul tegar gitu loh. Tidak mau sama dengan yang lain, itu konsepnya hampir sama dengan saya. Udah, generasi berikutnya, ini generasi yang ngambang, gak jadi lulus, gak jadi Aksera ini, periode Aksera ini, gak sampai lulus. Ada beberapa yang lulus, tapi dijadikan tidak jadi pelukis yang serius gitu. Jadi banyak kerja di tempat lain, atau mungkin dia tidak melukis. Ada beberapa yang tidak melukis. 1-2 lah yang jadi. Setelah generasi itu generasi saya. Generasi semangat, wah kebetulan boom seni rupa, wah tambah bergairah. Tiba-tiba yang jadi sampai sekarang jadi pelukis, biar bisa dihitung. Itu generasi semangat dan ngotot jual. Tapi bukan jualnya nomor 1, Mas, ngotot gambar setelah bagus dijual. Terus generasi berikutnya anak muda mulai generasi belajar, masuk seni rupa perguruan tinggi, banyak itu. Itu atasnya Agus Kucing punya. Itu mulai belajar ke berbagai perguruan tinggi seni rupa. Dikit mulai ada peningkatan, mulai banyak lukisan-lukisan bagus, mulai terus itu pun masih bingung jadi pelukis. Aku jadi pelukis yang bagaimana? Karena mereka sangat sulit untuk jual. Generasi berikutnya, tambah ngotot belajar sampai ke mana-mana, Jogja, ke ITB, ke mana ada luar negeri.
banyak sekali di sini. Cuman ya gitu, komposisi pameran di Surabaya tidak sebanyak di Jogja, berbeda. Tidak sebanyak di Jakarta, tidak sebanyak di Bali. Jadi kalau ada pameran gitu ya, yang datang banyak pelukisnya. Apalagi pelukis dari luar Surabaya, Jogja lah datang. Mereka haus ilmu. Ada beberapa pelukis yang otodidak dan orang perguruan tinggi yang baru masuk ya. Itu kalau untuk nonton rajin sekali dan mau belajar betul. Terus yang menarik di dalam pameran-pameran yang bukan dari Surabaya itu ada dialog dengan mereka, ada tanya jawab, ada diskusi kecil di Hendrotan itu ada. Ini membuat mereka jadi pandai. Sebetulnya kan namanya perguruan tinggi kan sama aja di Jogja, di kan sama aja. Dasarnya pasti itu, teorinya pasti itu, tidak bukan yang lain. Cuman orang-orang yang berhasil di perguruan tinggi ini berbeda. Kalau di Jogja itu sudah, ini yang saya amati teman-teman saya yang berhasil itu ya, seperti Ivan Sagito, seperti siapa itu namanya Agus Kama, banyak teman-teman lah yang sering pameran sama saya dulu itu berhasil. Itu membuat bawaannya ngiri gitu loh, dan ingin mengalahkan dia. Ini punya spirit of excellence dia. Jadi aku kalau jadi pelukis harus hebat. Wah ini saling bergerak sampai seniornya dilindas betul. Dan saya melihat tidak peduli mereka. Dan ini dilindas lagi yang atas lagi dilindas. Menurut saya dilindas. Meskipun dia tidak sampai nobok ya, sampai jatuh, tapi dilindas dengan eranya. Untungnya di sana di Jogja itu kan gambaran saya itu pameran itu selalu sering lah di sana itu jadi pameran A, B, C, D, E, museum ada, melihat pelukisnya banyak, mumpuni gitu loh. Kalau di Surabaya itu berbedanya, di sini itu pelukis itu jarang main ke rumahnya pelukis, jarang kan. Terus di sini itu banyak perguruan tinggi yang merasa aku sudah dapat teori ini sudah cukup mengembangkan diri. Jadi egoisnya ada. Terus di sini itu keakraban itu belum terbentuk dengan istimewa. Ya ada, tapi keakrabannya yang belum clear ya, belum jelas itu. Tapi kemauan untuk belajar sangat tinggi dibandingkan Jogja. Semangatnya lebih tinggi di Surabaya, Mas. Karena haus ilmu. Di sana kan tidak haus. Kapan saja boleh kuliah di sana. Itu bedanya. Hah? Lebih ke masalah infrastrukturnya nggak ada di Surabaya, jadi haus. Iya, karena tidak punya infrastruktur dengan baik. Sekarang mulai menata lah. Jadi ada IKIP, ada tempatnya Agus Kucing itu, UNESA, dulu IKIP sekarang UNESA ya. Terus ada IKIP PGRI. Terus ada ITS, mulai ada desain grafis apa-apa itu. Di samping itu ada sekolah-sekolah yang mungkin hanya ngelesi gitu ya, itu di luar anu. Tapi ini kan membentuk infrastruktur, tapi baru gitu loh. Nah sekarang karena ada perguruan tinggi mulailah kelihatan tertata gitu. Tapi ya nggak tahu. Saya melihat mudah-mudahan Surabaya akan menemukan kekhasannya. Karena dari dulu Surabaya itu berbeda dengan Jogja dan Bali dan Jakarta, berbeda. Mulai zaman senior saya itu selalu berbeda. Cuman ya kalau jangan dinilai nilainya ya. Jangan disamakan nilainya karena nilainya berbeda Jogja sama beda gitu. Karena dulu di sini tidak ada perguruan tinggi seni rupa. Sekarang mulai banyak. Ada 4 mungkin ya. UNESA, STKW, PGRI dan ITS. Ada 4 ini yang serius di samping itu sudah ada galeri. Itu salah satu belajar mereka. Di galeri ada Hendrotan, ada Gu Galeri, Orasis, terus ada mana itu namanya AJBS Galeri. Itu ada 4. Dulu ada Suju. Sekarang Suju udah bubar karena diminta orangnya, terus ganti Asti Nugroho Studio ini. Tapi ini bukan galeri, ini studio untuk main-main saya. Kadang main musik, kadang main lain. Ada 5 aja. Itu yang ada, sebenarnya ada lagi 1, Adi Cipta Galeri di Rungkut. Tapi itu apa itu namanya?
Jualan, hanya jualan aja lah. Jadi art shop lah. Jadi untuk beli lukisan yang terus untuk dihadiahkan atau dijual lagi. Tidak serius di galeri. Itu. Apa lagi? Yang di luar kesenian, yang di luar apa? Kerja menggambar itu nanti yang residensi, terus ada nengono apa ngajar juga ya? Kayak ngajar ya? Enggak ya? Di mana? Yang di luar itu. Di Korea. Saya di Gimana gitu prosesnya? Saya punya beberapa kali saya ke luar negeri, satu itu kerja di Singapura, kerja saya. Kerjanya tetap pelukis mas di sana. Jadi saya dikontrak sama ada sebuah Lauren and Christie Gallery ya. Jadi sudah ada perjanjian sama saya dan saya dikontrak selama sekian tahun untuk kerja sama dia. Kerjanya itu 2 minggu sekali. 2 minggu masuk di sana, 2 hari libur, 10 hari kerja dan pulang. Yang menentukan saya ke sana saya. Dan itu terjadi 15 kali saya datang selama 2-3 tahun. 2 tahun lebih lah, tidak sampai 3 tahun. Itu saya kepingin sana pak, oh ya sudah siap gambar. Semua disediakan dia, saya gambar. Dan saya digaji cuma 5.000. Selama makan komplit, baru nanti pulangnya saya kasih 5.000. Gak apa-apa lah, sambil belajar. Udah, saya setuju. $5.000. Terus $. Terus yang kedua, saya residensi di Korea. Itu selama 6 bulan. Saya pikir Korea itu, wah saya akan ketemu sesuatu yang berbeda. Ternyata sama. Makanya sama, orangnya sama. Bedanya orangnya sana putih-putih, kita hitam-hitam. Hanya itu aja bedanya, lainnya sama. Orangnya juga baik, sopan. Saya dapat wejangan dari Pak Adi Pirus waktu di sana. Saya telepon, Pak saya ada di Korea, gini. Oh ya, kamu harus ingat bahwa di punggung kamu itu ada bendera merah putih asli. Jangan kamu buat malu negara kita. Iya. Ini. Ternyata setelah di sana saya tidak dipermalukan dan saya termasuk diacungi jempol karena dia bilang kamu bukan mahasiswa, kamu pelukis profesional. Yang terpaksa kami undang karena saya membutuhkan kamu. Sempat sebuah acara yang sangat mengagetkan saya mas. Sederhana. Saya di sana diajak sama presidennya Gyeongnam Art Museum untuk melihat Busan di Museum Busan. Dan hari itu libur. Museum libur, ada pamerannya, lupa saya, ada pameran tunggal dari Jerman yang gambar pakai rel sepur, rel kereta api itu. Dia gambarnya pakai itu. Jadi wah, pokoknya catnya itu lah itu di pelengkung-pelengkungan itu. Dan itu berapa building ya? Tinggi 4 building terus salahnya banyak lah. Itu pameran tunggalnya dia sendiri. Ada patungnya, ada lukisannya. Setelah saya nonton di luar, tiba-tiba saya sama kurator saya datang ke museum itu. Presidennya sudah ke situ dulu, dia bilang nanti kalau ada tamu Indonesia, tolong disambut. Udah gitu aja. Begitu saya masuk, dari Indonesia. Iya. Namanya museum itu lampunya nyala semua. Buuk, saya sungkan. Bayangan mas, hanya seorang asing yang tidak punya apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Di sana diundang belajar, dibuka no museum mas. Dan hari itu libur. Saya merasa dihormati yang luar biasa. Saya sampai lantai 1, lantai 2, lantai 3, mau lantai berikutnya, enggak Yong, kita pulang. Saya tidak enak, saya sungkan. Enggak apa-apa asli ini untuk asli Nugroho. Enggak, saya enggak mau. Tidak apa-apa asli. Kuratornya ngomong, tidak, enggak, saya malu. Saya hanya seorang tamu. Tamu kehormatan bagi Museum Busan. Enggak, saya enggak mau. Tetap saya ngotot pulang. Dan akhirnya dia, oh ya enggak apa-apa. Diberi kehormatan seperti malu enggak mas? Malu saya. Itu hari libur. Berarti kan korupsi itu. Korupsi loh itu. Asal merentah aja. Tapi yang merentah kan presiden ya. Terpaksa mau. Nah itu saya anggap hal-hal yang tidak
pada wajahnya korupsi, saya tidak mau. Akhirnya pulang, menonton pamerannya saya dan Agus Kucing di sana. Print art. Print art itu apa sih? Nggak ngerti saya. Oh, lihat contoh kasar ini, saya ikut. Asli teman kamu. Saya nelpon siapa namanya, Agung Dato, Agung nggak mau. Cing, kamu bisa? Aku punya. Kamu kirim. Akhirnya disetujui. Udah. Dan ada bukunya, Agus Kucing, katalognya bagus katalognya. Katalog saya di Korea itu. Dan ada satu kebanggaan selama saya di Korea, Mas. Bayangkan seorang Adi Nugroho yang tidak pernah dikenal di Indonesia secara top ya. Pameran barang Picasso, Mas. Salvador Dali, Max Chagall, André Monet. Wah, pokok top-top dunia. Pameran di situ, saya ikut. Bingung nggak? Adi Nugroho loh, Mas. Bukunya ada, katalognya ada. Jadi di Gyeongnam Art Museum itu ada 4 susun itu. Semua di seluruh dunia pameran, Pak. Termasuk master-master dunia almarhum ini. Ikut pameran. Adi Nugroho ikut. Sederhana kan? Bayangkan saya tidak bermimpi untuk itu, Pak. Saya mimpi diundang sana untuk gambar dan pameran. Udah pameran yang di... Ternyata salah satu jadwal saya pameran dunia, Mas. Otodidak. Pameran bareng Picasso. Sampai Salvador Dali. Lautrec juga ada. Terus apa itu? Christo ada. Saya sebut sing top ada. Pameran. Siap nama. Gyeongnam Art apa itu? Tulisannya lupa saya. Art Prince. Gyeongnam International Art Prince. GIA tahun 96. Gyeongnam International Art Print. Jadi ada yang print, ada yang sketch, Picasso itu sketch, Salvador Dali lukisan. Jadi ada itu, buku katalognya itu ada, dan saya ikut. Itu sebuah keberuntungan. Jadi karena saya pikir-pikir, kok saya jadi penulis banyak beruntungnya, makanya itu semangat sampai sekarang. Sampai sekarang saya semangat melukis. Kenapa? Ada teman-teman saya yang ya kurang semangat lah, atau dewangi wong gambar. Saya paling anti dengan itu. Bukan salah, ngapain lo bisa gambar kok dewangi? Tidak malu tak? Itu saya tidak setuju, Mas. Meskipun itu sah ya, saya tidak setuju. Suat Maji pernah bilang itu sah sih. Salvador Dali juga gitu. Oh iya. Apa kamu hatimu sah? Kamu merasa kamu menipu orang lain? Soal sah. Lihat patung itu, yang ngerjakan orang lain. Patung, kalau dikerjakan dia tuklek tangannya. Nah, patungnya setinggi Garuda Wisnu Kencana, dikerjakan satu orang. Mencret itu Nyoman Gunarso. Gak mungkin kan? Tapi kalau melukis segitu gedenya, kalau dari orang ya mencret juga gitu. Tapi tidak mungkin ada lukisan sebesar itu kan ya. Melukis, kalau lihat patung itu, posting sama patung beda. Setiap goresan itu punya arti. Setiap kesan yang kamu goreskan itu ada sesuatu yang dari kamu. Tiba-tiba orang lain gambar, rohnya campur. Mungkin lah konsep lama dia. Tapi tidak enak seperti itu, Mas. Itu bedanya. Mungkin zaman sekarang itu gitu sah. Oke, setuju. Tapi saya tidak cocok dan saya tidak perbuat itu. Banyak hal-hal yang teman-teman itu pakai. Di sini ada. Tapi saya tidak sebut nama. Waduh, apa itu namanya? Tukang-tukang itu. Anak murid sekolahnya, tukang-tukang banyak menggambar gitu. Terus dijual. Waktu dijual, kamu itu jadi penindas. Apalagi betul laku kamu tidak kasih orang itu. Kamu itu memperbudak orang. Gitu. Dan itu ada beberapa di Surabaya. Ada 2 kalau saya, 2 atau 3. Saya lupa betul. Dan saya tidak sebut namanya, tidak usah lah. Mereka maunya seperti itu, silakan. Dia tidak punya hati menurut saya. Surabaya udah. Di Surabaya itu, seperti itu ada di Surabaya. Jogja ada saya tahu. Artisanya saya tahu. Dari Malang saya tahu. Dia cerita sama saya, oh ya silakan kalau kamu mau. Kalau saya jangan. Apalagi
Sudah selesai? Apa gitu? Ayo tanya. Kalau di Surabaya untuk generasi mudanya banyak melukis. Kita bayangkan misalnya desain. Kalau di TS Peta, di kafe, desain. Tapi beberapa teman yang saya tahu mereka yang terus dilukis, belajarnya otodidak juga karena kan nggak ada pelajaran melukis. Iya. Di kafe, jadi mereka pakai ada guide tuh bagaimana cara melukis di YouTube kan ada gitu, baca buku, jadi mereka belajar melukis juga. Pasti Pak Nuk di Surabaya ini untuk generasi baru yang melukis selain mungkin dari jurusan seni lukis UNESA, bagaimana teman-teman yang otodidak juga? Iya, kebanyakan otodidak di sini. Saya melihat ada 1-2 orang lah, itu yang punya kemampuan pingin jadi pelukis yang kontemporer. Wah, langsung kontemporer. Tapi skill ada yang bagus, skill atau tekniknya bagus. Saya setuju, karena kontemporer itu tidak harus teknik bagus, yang penting pemikiran bagus, yang penting konsep bagus, yang penting pesannya bagus, yang penting orang membaca mengerti. Ya. Dan ada beberapa dari otodidak yang bisa sampai ke sana. Ya. Ada yang sekolah ya, baru SMSR sudah sampai ke sana. Ada yang perguruan tinggi. Jadi, tapi tidak banyak. Tapi saya setuju ada. Itu saya setuju karena memulai itu nanti pasti ada generasi berikutnya. Jadi apapun yang berani memulai pasti ada hasilnya, ada penerusnya. Itu harus perlu karena menurut saya Surabaya itu kan haus ilmu ya Mas ya. Dan tidak main-main membuktikan respon mereka kalau melihat ada pameran hebat itu. Wah, luar biasa yang datang. Termasuk saya datang. Haus ilmu. Apapun. Wah, Pak Asri kan gini ngapain nonton? Loh, saya pengen lihat kok. Saya ingin belajar. Cara belajar saya dengan belajarnya para mahasiswa itu berbeda. Oh, mahasiswa belajar, ngatek ngelontok. Baru dipraktekkan. Kalau enggak, saya lihat gambarnya aja. Saya bisa baca enggak? Begitu tidak bisa baca, nggak usah belajar. Belajar yang lain. Kenapa? Itu hak saya. Gitu. Setiap pelukis punya hak untuk belajar. Setiap pelukis berbeda cara belajarnya. Sedang setiap pelukis punya keberanian mencetuskan belajarnya itu berbeda. Belajar itu teori itu dipraktek, orang sing angel mbak, orang sing praktek kok teori ini nyusul ada. Nah ini tergantung sikap dan sifat orang itu. Kalau banyak yang anak mahasiswa yang misalkan belajar cara melukis itu hanya belajar ya, cara teknik ya belajar. Kalau belajar dari YouTube dari gini itu saya salahkan. Cari datang ke tempat seniornya, lihat melukis. Lu bener, lihat. Hah? Banyak yang malu nggak kenal. Lu enggak. Nggak kenal sama Pak Nuk. Kalau saya welcome, kapanpun boleh datang ke tempat sini. Waktu saya melukis boleh, enggak melukis boleh. Silakan. Wah ini studio itu untuk siapa aja mau kok. Yang mau datang sini ngobrol, main musik boleh. Ya dong, boleh. Dan ini saya katakan seperti ini karena saya welcome pada mereka. Anak muda, kamu mau belajar teori, workshop di tempat sini boleh. Tak ajarin, gratis. Tapi mereka malah sungkan. Jadi saya bingung. Kalau kamu mau tanya bentuk apa sih? Melukis kan cuma dua, gambar abstrak atau gambar realis. Kasarnya seperti itu. Kalau kamu tidak bisa gambar realis, ya gambar abstrak fisik. Noto warna. Kalau realis itu beratnya, kalau sudah gambar orang, itu berat sekali. Gambar paling sulit itu gambar orang. Kalau gambar landscape, gambar still life, atau gambar apa ya, itu gampang, Pak. Salah itu tidak terlihat. Tapi kalau gambar realis, privasi modern jadi, salah. Kupingnya lo gede sih salah. Privasi gede, salah. Jadi faktor kesalahan itu sangat tinggi di waktu gambar orang. Kalau baju masih tidak terlihat, tapi begitu gambar sikut, tangan, kuetok.
Dan paling sulit itu gambar tangan. Kalau wajah, itu orang mungkin belajar ya. Terus setelah wajah, yang paling sulit, dari wajah ini yang sulit, di kuping. Karena jarang gambar kuping. Setelah kuping, lebih sulit lagi, rambut. Setelah rambut sulit, tangan. Gambar tangan gerigi itu paling sulit, Mas. Kenapa? Kurang dilatih. Jadi saya tahu teorinya, oh gambar itu paling sulit apa? Wajah aja. Wajah itu mungkin pertama sulit, begitu bisa gambar kuping yang sulit. Setelah kuping rambut, gambar rambut masa satu-satu kan nggak mungkin. Tapi bagaimana kelihatan satu-satu? Ini kalau gambar secara teknik ya, teori dengan anu ya, seperti itu. Di Surabaya orang belajar teori, teknik itu kurang sekali. Merasa sok hebat-hebat anak mudanya. Jadi ya biarin aja. Kan dia tidak mau sensoro. Dan gambar itu kuncinya, letaknya, faktor sulitan itu bisa ditembus dengan ngotot, kerja keras. Itu baru sampai ke sebuah teknik yang baik. Tanya sama siapapun, waktu gambar itu sampai berjam-jam di studio. Saya berapa jam di studio? Dulu waktu poster itu jam 8 berangkat, jam 5 pulang. Berapa jam? Di sini jam 8 berangkat, jam 8 malam pulang. Hanya nonton, kadang gambar satu hari penuh gambar. Kalau nonton satu hari penuh. Jadi baru terasa gambar itu enak apa enggak. Itu setelah dilihat sendirian. Kalau waktu gambar, orang lain mau lihat silahkan. Nah sekarang mulai teknik, oh saya ingin gambar secara ini. Ada sedikit perubahan mulai ke wajah-wajah spesial. Setelah wajah-wajah nanti tidak tahu. Soalnya pernah saya pameran itu juga ada gambar kaki, ada tangan. Itu komplit, itu tentang Kristiani. Komplit sudah. Nah itu sekarang saya pindah dari itu menuju ke buku saya itu tidak ada gambar wajah. Ada satu wajah, itu fotonya orang Jerman. Ada satu orang kaya Jerman itu. Dia sama teman saya. Apalagi mahasiswa, tentang mahasiswa. Surabaya itu terus yang anak-anak tadi. Itu akhirnya terus sempat bikin ya, apa ini ya? Hah? Sempat bikin galeri. Galeri ya. Sama. Panu. Iya. Itu gimana dulu? Itu apa di sini ada masalah atau memang lagi pengen punya apa namanya cita-cita sendiri dengan berdirinya itu galeri atau ruang seni itu? Gini Mas. Itu kan termasuk ya. Salah satu di luar saya ya. Awalnya saya itu kan ke gereja. Di gereja itu naik sepeda motor, terus naik mobil, ganti mobil. Yang lihat ini, jadi pelukis enak ya. Wah gampang soalnya. Gimana kalau aku beli lukisanmu, beli tak kasih aja. Setelah beli itu, gimana kalau kita join bikin galeri? Oke. Bikin galeri, sama ada dua orang keluarga orang Chinese ya, memang orang kaya itu. Wis, tak kasih saham kosong pasti ya, enggak apa-apa. Kerja ya iya. Semua dari dia, saya cuma dapat saham kosong. Itu tahun 2004. Itu Gracia Art Gallery. Dengan saya, Gracia itu, saya bikin pameran, program itu ini. Udah jalan lah. Lama-lama kan lukisan saya banyak Mas. Ini kayak nang dilek mempersiapkan pameran tunggal. Pameran tunggal kan masih banyak lukisannya ya. Wah bingung ya udah. Sampai saya disingkirkan sama salah satu kurator top Surabaya. Wah, yang saya angkat ke galeri saya, Gracia, tiba-tiba saya disingkirkan dengan dia. Nah teman kerja saya kan ketawa. Terus tidak pakai Pak Asri, tidak pakai Jarno, Pak Asri. Saya disingkirkan dan akhirnya begitu saya disingkirkan, pulang dari Korea, ditambah setengah tahun buyar galeri itu. Buyar galeri itu. Gracia Art Gallery itu bubar. Setengah tahun kemudian
muncul Suju Art Space punya saya join dengan orang lain yang punya galeri. Loh, pasti kamu punya anu? Iya. Enggak apa? Pakai bondo berapa? Enggak pakai bondo. Aku dodol lukisan, tuh karpet. Aku dodol lukisan, tuh katalog. Wes, ayo nggak pameran seluruh Surabaya tak undang semua mas. Dan berhasil. Ya nasi bayu. Konco-koncoku kolektor itu kuntuku. Lama kelamaan join saya. Itu tidak mau jual lukisan, main game. Baru ketemu mertua nih, buyar kali ini. Wih, buyar gambarku adung akeh mas. Dek nang ndi? Saya dapat kali ini. Ya wes, tinggone gampang loh. Tuhan itu kalau ngatur, kalau sudah berjalan satu, ono terusane gitu loh. Jadi, ya terserah Gusti Allah. Udah, ini apa lo galeri? Bukan studio. Lah, toh nanti kalau jadi galeri, urusannya yang atas. Urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Yang penting ini pernah buat pameran. Pameran saya tunggal, pembukaan ini, plus pameran abstrak di sini, plus nanti pameran potret pelukis seluruh Surabaya. Itu sudah direncanakan. Tinggal dealnya, orangnya itu maju mundur. Dia punya koleksi pelukis Surabaya, pelukis lama-lama. Foto lukisannya orang. Itu semua pelukis Surabaya dilukis sama ini. Almarhum. Siapa namanya lupanya. Itu kecil-kecil gini, Mbak. Dari watercolor. Dan persis semua. Apa itu? Itu mau saya pamerkan di sini ada kira-kira 50. Hah? Siapa? Saman Suwiryo. Kolektor lama itu. Dia nyimpen 100 lukisan kecil. Fotonya pelukis Surabaya. Bayangkan. Yang bikin siapa? Almarhum. Almarhum namanya saya lupa. Betulan saya lupa aja. Adiknya Pak Ruslan. Itu adiknya Pak Ruslan pelukis, almarhum juga. Bukan itu. Itu terus Kustomo, namanya Kustomo. Pelukis Kustomo, itu ahli watercolor. Itu gitu. Itu mau dipamerkan di sini rencananya. Tapi ya saya bilang, ya kamu pokoknya bodoh dewi nanti tak pamerkan. Di Surabaya nggak ada galeri yang, karena di sini kan cukup jauh aksesnya. Di sini kan saya murah, saya dapat gratis. Ya saya bikin galeri. Maksudnya saya juga melihatin di Surabaya tidak ada akses ke galeri lain. Saya lihat kalau di Surabaya kan galerinya komersial. Kalau di sini kan enggak. Jadi nanti saya ingin punya keinginan ya, itu memamerkan anak-anak Sidoarjo yang saya pilih ya untuk pameran sini. Terus nanti ada 5 orang yang saya pilih untuk pameran di sini. Tapi masih planning mas. Karena saya harus mengumpulkan duit untuk biaya pameran itu. Itu yang rencana ke depan. Ya mungkin tahun depan lah. Ada beberapa pameran di sini. Karena kalau gudangnya jadi, ini tidak ada gudangnya saya bingung. Karena sebelah ini mudah-mudahan jadi gudang saya. Sebelah saya beli, saya betulkan barang yang kosong sana untuk pameran di sini. Dan itu salah satu program yang akan datang. Mudah-mudahan tercapai. Kalau Tuhan memperbolehkan. Apalagi tidak tanya. Soal galeri nasional itu menurut Pak Masri gimana? Apanya? Dari sisi apa? Dari sisi ini konsep pemetaannya yang akan dibikin. Saya pernah pameran tunggal di sana dan saya pernah beberapa kali pameran bersama di sana. Kalau tahun 2006 ya saya pameran di sana itu kelihatannya sebagai penyelenggara atau sebagai tuan rumah itu tidak memberikan support yang bagus, tidak merasa terbebani ada pameran pelukis di sana, padahal dia seorang pelukis dan mengerti pelukis itu apa. Satu itu. Jadi saya bilang itu sebenarnya dia tidak usah jadi orang Indonesia. Kalau jadi orang Indonesia itu sopan dan santun. Maksudnya begini, kalau orang datang ke rumah Anda, persilakan masuk, kasih minum, ngobrol dengan enak sampai diantarkan ke pintu pulang. Itu tidak ada di Galeri Nasional.
Jadi tolong itu dibetulkan. Siapapun tamu yang datang, jangan dibikin hanya dikerok duitnya saja. Hanya dikerok. Itu jelek. Jadi saya senang ada Galeri Nasional, tapi sifatnya harus berubah. Kalau kamu ada tamu yang tidak kamu undang, usir dia. Tidak boleh masuk. Itu orang Indonesia. Tapi kalau tamu itu sudah masuk, terima dengan kemampuan kamu. Dan orang itu support sampai pulang. Jadi pasang positive thinking kamu itu sampai orang itu pulang. Galeri Nasional tidak punya itu. Tidak punya tata kerama karena mungkin dia bukan orang Jawa. Mungkin itu ya. Dia orang Indonesia, orang Jakarta. Dia bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa punya silsilah ini. Saya tidak tahu persisnya. Yang jelas sambutan kepada kalayak. Tapi kalau tamu itu dari luar negeri, waduh, rasanya dia itu nyembah-nyembah. Nah itu tidak baik. Pelukis luar negeri, pelukis Jawa yang tidak terkenal, sama namanya pelukis. Itu yang tidak ada di Garnas. Yang ada, oh ya kamu hari ini kamu bayar sekian. Apa hati seorang yang memimpin seni rupa itu seperti itu? Sorry ya, Anda termasuk orangnya sana, saya ngomong apa adanya. Saya tidak. Apapun. Loh, kalau ditanya itu ya saya ngomong apa adanya, karena saya pameran tunggal sana. Terus ada lagi, saya pameran bersama. Sama sambutannya. Jadi tidak ada bedanya. Bosnya, wah, mantul, begini. Apa benar sih seorang galeri nasional, seorang yang paling atas di galeri, punyanya negara, punya sifat seperti itu? Gak baik. Yang baik, apalagi itu kan galeri satu-satunya punya negara, dan yang mimpin itu dibayar negara, Mas. Apa seperti itu? Ya mbok yang baik. Kalau dia mau menerima, ajak dia sampai pulang, keluarkan dia sampai pulang dengan hati yang baik. Jangan, oh ya masuk, silakan duduk Pak, tak tinggal lain, tak tinggal rapat ya, sorry ya. Apa seperti itu? Tapi kenyataannya seperti itu, Mas. Jadi tolong rubah, kalau bisa rubah yang sopan, karena orang Indonesia itu sopan, santun. Di luar negeri itu dihargai karena itu. Masa kalau orang luar negeri datang menerimanya berbeda, sedangkan menghormati tuan rumah itu berbeda. Apa perlu dia diangkat lagi dan belajar untuk itu, pemimpinnya sekarang? Apa perlu? Kalau perlu, jadikan pemimpin lagi dan suruh belajar lagi yang jauh lebih baik seperti yang saya omongkan ini. Itu galeri nasional, Mas. Saya belajar di Korea, Mas. Presiden direkturnya Gyeongnam Art Museum, halo Pak Haji, silakan masuk. Diketemu, ngobrol di sana, wah gimana? Pulang, diantarkan pulang dengan baik. Bahkan waktu ada pameran, saya salah satunya yang dikasih kaos tangan, Mas. Tahu nggak kasih kaos tangan itu? Tahu nggak? Loh, kaos tangan putih untuk meresmikan pameran. Bayangkan, Mas. Jadi pelukisnya banyak itu ya. Kalau buka pameran bukan satu, bro. Jadi orang-orang tertentu yang dipilih pantas itu dikasih dan dikasih gunting, motong pita untuk pembukaan pameran. Loh, saya melihat museum di sana seperti itu cara nyambutnya. Loh, saya itu apa sih? Di sini belajar di sana loh. Sambutannya luar biasa. Kenapa mereka tidak mau belajar seperti itu? Saya datang, saya tadi sudah cerita. Museum menyalakan lampunya seluruh lantai. Itu penghormatan seperti apa? Menyambut. Silakan datang melihat. Ganas, gak ada itu, Mas. Rombak itu yang baik. Jadi perlu ada sopan santun yang tinggi. Itu punya negara. Dan pemimpinnya itu dibayar negara. Bukan dia cari duit sini, bukan. Dibayar negara. Jadi, kenapa saya melihat seperti itu?
Ya mudah-mudahan saya tidak diajak pameran lagi. Karena setiap pameran ya gitu posnya. Ya semestinya kan harus lebih baik pengalaman. Apalagi si sorry ya Mas tuh Bagus Andri itu kan pernah jadi anunya asistennya Mbak Wati ini. Lah Mbak Wati seperti itu rubah dong, masa dia sama? Nanti kalau jadi lagi sama. Ada siapa itu namanya, ada lagi yang dari Makassar itu sama, nggak ada bedanya. Apa memang itu ciri khas kalau jadi pimpinan di sana seperti itu? Enggak dong Mas. Dan ya jadi pimpinannya yang pameran di sana, pameran lukisan Mas. Pamer yang mengarahkan hati nurani pelukisnya itu. Cuman digituin aja. Menurut saya servis kurang bagus. Kalau dia mau belajar di luar negeri, dia pulang, Galnas akan jadi bagus. Lihat aja di museum Singapura. Kalau menerima tamu kayak apa? Lihat aja. Pernah sih museum Singapura. Luar biasa Mas. Kenapa di sini tidak sama? Padahal di sini sangat istimewa Galnas ini. Tempatnya besar, tengah kota, istimewa, biaya ada. Kenapa tidak seperti sana? Kalau Anda tanya Galnas, jawabnya itu. Belajar lagi supaya lebih baik. Karena saya pernah di museum di luar negeri. Saya pameran di Ayala Museum. Bagus sambutannya. Di Filipina. Saya pameran di sana. Sambutannya luar biasa. Loh itu tetangga kita loh. Sama pameran di di mana itu namanya, di Jepang. Museumnya agak kecil. James Pangkat sebagai kuratornya. 11 pelukis Indonesia di Jepang. Sambutannya luar biasa, datangkan menteri untuk nyambut kita. Termasuk sediaan makanannya itu loh. Makanannya enak-enak, tapi karena menghormati yang pelukisnya yang datang, dia bikin tempe goreng Mas. Loh, iya di Jepang mahal, tempe satu segini berapa harganya? 10.000 Mas. Sami ini 10.000. Duk ini sepak. Di sana itu tempe mahal. Itu sebagai hidangan istimewa. Pameran 11 orang. Sucipto Adi, Didi Usria, Ivan Tagito, terus Melodia, terus ada lagi beberapa, Lucy Artini, terus ada lagi, lupa saya ada 11 orang. Itu sambutannya luar biasa. Dipersilakan dengan baik. Nah sekarang kenapa dari Galnas tidak seperti itu? Cek kalau tidak percaya. Dan saya punya pengalaman. Itu kan tergantung kuratornya. Loh kamu kan pimpinan. Pimpinan kali yang kamu undang kolega kamu dong. Masa koleganya kurator? Kurator itu hanya menyiapkan pameran. Yang undang itu pimpinan Galnas. Kalau dia tidak bisa ngundang, nggak usah jadi pimpinan. Dia punya staf undangan. Telepon nggak bayar. Satu persatu. Saya tanya Pak Fuad Hasan, Pak, kok tidak datang ke pameran saya? Kan dulu pernah datang. Saya tidak diundang. Fuad Hasan masih hidup waktu itu. Nggak diundang sih. Coba saya cari undangannya dan enggak. Bayangkan. Itu ex-menteri. Dan saya kenal Pak, tolong undangan Mas. Kali telepon. Hanya dikasih undangan mungkin diucal loh ini Mas. Jadi membuat aku buka. Loh bener nih. Tak kasih poster segini tuh. Masih utuh dari pasang. Tanya kan Mas. Tapi jawabnya kalau Mas Agus ke sini, siapa? Itu Bagus ini. Dari airport sudah saya jemput sampai hotel. Saya antarkan kemana-mana sampai sekarang. Saya tidak peduli dia memperalihkan seperti. Tanya ke Bagus Andi, pernah diantar Asti. Sebelum saya pameran sampai saya sudah pameran, setelah habis pameran tetap sambutannya tidak ada bedanya dengan Asti Nugroho kepada dia. Enggak ada. Tetap kamu tamu tak hormati. Kemana tak anterin. Selama saya bisa nganterin. Jangan enggak, jangan apa kalau masih ingat, saya masih ingat ya, pembukaan pameran saya, dia nggak datang. Loh, itu pimpinan situ. Ya silakanlah. Yang lain mungkin berbeda pendapat. Ada lagi yang saya dengar, ini pelukis lain sebelum saya pameran, itu Mas Debio pameran sana.
Pameran ya. Setelah pameran pulang. Ternyata dia tidak bayar sewa gedungnya. Marah-marah. Loh, yang bodoh Mas Dibyo apa dia? Oh, dia tidak bayar itu. Mas Dibyo tidak bayar gedung itu. Wah, ngomel. Wah. Loh, yang bodoh sekarang siapa? Yang punya galeri atau yang belum punya pameran? Secara minit kan berarti yang salah kan galeri. Sebelum pameran bayar, minta dulu duitnya. Kalau enggak usah pameran. Itu kualitas bener. Sampai pulang itu nggak bayar itu ngomel. Nah itu salah. Manajemennya enggak bagus kan? Kelihatan gitu. Coba belajar dari itu. Terus belajar dari pameran yang lainnya. Nanti kan ketemu bahwa galeri harus sopan santun dan menghargai orang yang datang. Yang pameran terutama. Aja. Ya, masukan yang sederhana dan mungkin tidak ada yang berani cerita seperti saya. Aku enggak. Ini yang dari saya seperti itu. Soal Anda orang ganas apa tidak, terus kadang ngomong. Ya, sederhana. Saya enggak ganas. Iya, Anda bukan ganas, saya tahu. Tapi saya mesti nanti kasih masukan. Tapi tidak usah pertunjukan ini. Yang penting kalau mau tahu asli ngomong ya seperti ini bolehlah. Supaya dia jelas bahwa saya ngomong apa adanya. Dan saya tidak takut, tidak boleh pameran, saya tidak apa-apa kok. Saya tidak boleh pameran di mana-mana. Tetap saya jadi pelukis. Ya, saya seorang asli Nugroho. Pernah pameran tunggal di luar negeri enggak? Pernah, Mas. Saya pameran tunggal dan demonstrasi melukis 3 meter ke 7 meter di Singapura, Lauren and Christie Gallery. Loh, berani artinya Nugroho enggak bisa apa-apa loh. Ditulis bahasa Cina, sakoran ini, enggak bisa maca. Ini pasti korannya ini tulisan apa lagi? Wah, gedek wah, gak ngerti. Tak simpen go mulai mbok koran saiki nang ndi. Itu terjadi. Jadi ada hal-hal yang di luar kalau ya, tapi di sana saya dihargai pameran. Waduh, ati disini mangan ini. Makan, minum, tidur, sambut dengan baik. Pulang dengan baik. Lah kalau ganas seperti ini, Mbak, nilainya menakutkan. Sangat menakutkan. Siapa yang berani nonton museumnya Affandi? Kenapa orang sungkan masuk ke museum Affandi? Coba, karena orangnya baik. Saya pernah masuk, lompat pagar jam 6 pagi. Affandi sudah ceket. Siapa itu? Enggak, maling enggak. Apa itu? Loh, ini asli kejadian terjadi sesungguhnya. Waktu Affandi masih hidup. Saya itu lompat pagar, ini pagar tutup. Lompat dari atas. Cuk, jatuh ke bawah ini. Affandi di bawah saya, sebelah saya. Wih, saya sama Bambang Sugeng, guru saya. Lompat dua-duanya. Siapa itu? Saya, Pak. Oh, silakan masuk. Itu di depannya Affandi. Itu loh orang sopan. Saya nggak sopan aja disambut dengan sopan. Malu saya, Mas. Itu Affandi. Itu contoh orang besar. Dia itu orang besar. Affandi. Coba kalau galas orang jatuh, cuk, maling, pasti gitu dia teriaknya. Itu lompat pagar masuk ke halaman rumah loh. Itu enggak, Affandi enggak. Siapa itu dengan tersenyum itu? Bambang Sugeng. Oh, sini Bang, sini. Sambut dengan baik. Kenapa Affandi enggak bilang maling? Affandi ngerti sopan santun, istimewa. Punya hati nurani, karena hatinya seorang pelukis yang hebat. Mati kan ya. Omongnya keras ya. Sentek, apa lagi? Pesan itu. Ayo, tanya. Saya juga bingung ngomong apa ya. Yang penting sih profil yang tadi depan-depan itu.
ini yang penting nggak profil penimane Pak Asri soalnya cukup banget. Cukup banyak lah yang diomongin. Gak usah ngomong pemikiran, gak bisa pemikiran. Dari tadi udah kok udah banyak. Banyak lah.